Halo, kembali lagi dengan aku di channel Siloid, di mana channel ini salah satu videonya membahas tentang tokoh-tokoh sejarah yang inspiratif dan juga menarik. Kali ini, aku bakalan bahas tentang seorang samurai legendaris yang dikenal sebagai Santo Pedang Jepang, yaitu Miyamoto Musashi. Dia adalah pendiri aliran Niten Ichiryu, gaya pedang yang menggunakan dua pedang sekaligus. Dan juga, dia adalah penulis buku The Five Rings, sebuah karya klasik tentang strategi dan filsafat bela diri. Siapa sih sebenarnya Miyamoto Musashi? Gimana dia bisa jadi seorang pendekar pedang yang tidak terkalahkan? Dan apa sih pesan-pesan yang ia tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Miyamoto Musashi, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Dia hidup pada zaman perang sipil yang penuh dengan kekerasan dan ketidakpastian. Dia mengabdikan hidupnya untuk mencari kesempurnaan dalam seni pedang dan juga bela diri. Dia tidak hanya seorang pejuang yang tangguh, tapi juga seorang seniman dan filsuf yang menghasilkan karya-karya indah dan juga mendalam. Dia adalah contoh dari seseorang yang tidak terbatas oleh disiplin atau doktrin tertentu, tetapi mampu beradaptasi dengan situasi apapun dengan kreativitas dan juga intuisi. Miyamoto Musashi lahir sekitar tahun 1584 di Provinsi Harima atau Mimasaka dengan nama asli Shinmen Benusoke. Ayahnya, Shinmen Munisai, seorang ahli seni bela diri dan ahli pedang dan juga jute, semacam tongkat besi. Musashi mulai karirnya sebagai pejuang sejak usia 13 tahun ketika ia membunuh seorang pria dalam pertarungan satu lawan satu. Pertarungan itu terjadi ketika Musashi menantang Arima Kihei, seorang samurai yang menggunakan gaya Kashima Shintoryu yang didirikan oleh Tsukahara Bokuden. Musashi berhasil mengalahkan Kihei dengan sebuah pukulan di dada menggunakan pedang kayunya. Setelah itu, Musashi meninggalkan desanya dan berkelana ke berbagai tempat untuk mencari lawan-lawan yang lebih kuat dan belajar dari berbagai aliran pedang. Ia juga terlibat dalam beberapa pertempuran besar yang terjadi pada zaman perang sipil di Jepang. Pada tahun 1600, ia bergabung dengan pasukan Ishida Mitsunari yang melawan pasukan Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran Sekigahara. Pertempuran ini menentukan nasib Jepang selama lebih dari 250 tahun berikutnya. Sayangnya, pasukan Ishida kalah telak dan Musashi menjadi salah satu ronin, samurai tanpa tuan yang harus mencari nafkah sendiri. Musashi tidak putus asa dengan kekalahan itu. Ia malah semakin giat berlatih pedang dan mengasah kemampuannya. Ia juga mulai menantang para ahli pedang lainnya untuk bertarung satu lawan satu, baik untuk membuktikan diri maupun untuk belajar dari mereka. Ia tidak memilih-milih lawannya, baik dari kalangan samurai, biksu, petani, maupun bandit. Ia juga tidak memperhatikan aturan atau etika yang biasa diterapkan dalam duel pedang. Ia sering datang terlambat, menggunakan pedang kayu atau bambu, atau bahkan tidak menggunakan pedang sama sekali. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawannya dengan cara apapun yang efektif dan efisien. Dalam perjalanannya, Musashi juga bertemu dengan beberapa orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Salah satunya adalah Hosokawa Tadauki, seorang daimyo, penguasa feodal yang mengundang Musashi untuk menjadi pengawalnya setelah melihat kemampuannya di dalam duel pedang. Musashi menerima tawaran itu dan tinggal di istana Hosokawa selama beberapa waktu. Di sana ia bertemu dengan Otsu, putri dari seorang samurai yang bekerja untuk Hosokawa. Otsu jatuh cinta pada Musashi dan ingin menikah dengannya. Tetapi Musashi menolak karena ia merasa belum siap untuk menetap. Musashi juga bertemu dengan Takuan Soho, seorang biksu Zen yang menjadi teman dan penasihat rohaninya. Takuan memberikan Musashi banyak nasihat tentang seni pedang dan kehidupan. Musashi menciptakan gaya pedangnya sendiri yang disebut Niten Ichiryu, yang berarti sekolah strategi dua langit sebagai satu. Gaya ini menggunakan dua pedang secara bersamaan, yaitu katana dan wakizashi.
pedang panjang dan pendek. Ide dasarnya adalah untuk memanfaatkan keuntungan dari dua pedang daripada satu saja. Dengan dua pedang, Musashi bisa menyerang dan bertahan secara bersamaan, mengimbangi jumlah lawan yang lebih banyak, dan mengatasi kelemahan dari masing-masing pedang. Musashi mengembangkan gaya pedangnya berdasarkan pengalaman dan observasinya dalam berbagai duel dan juga pertempuran. Ia juga belajar dari berbagai aliran pedang yang ada pada zamannya, termasuk aliran yang didirikan oleh ayahnya, Shinmen Munisai, yang disebut Toriryo. Aliran ini menggunakan senjata yang disebut jute, semacam tongkat besi dengan cakar di ujungnya. Musashi mengadaptasi teknik-teknik dari aliran ini ke dalam gaya pedangnya. Gaya pedang Niten Ichiryu terdiri dari beberapa kategori teknik, yaitu 1. Tachi Seiho, teknik dengan pedang panjang saja atau katana. 2. Kodachi Seiho, yaitu teknik dengan pedang pendek saja atau wakizashi. 3. Nito Seiho, teknik dengan dua pedang bersamaan, yaitu katana dan wakizashi. 4. Bojutsu, teknik dengan tongkat kayu panjang atau bo. Setiap kategori teknik punya beberapa bentuk atau kata yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Kata adalah rangkaian gerakan yang meniru situasi pertarungan nyata. Dengan melakukan kata, murid-murid bisa mempelajari prinsip-prinsip dasar dari gaya pedang Niten Ichiryu. Salah satu contoh duel pedang yang menggunakan gaya pedang Niten Ichiryu adalah duel antara Musashi dan Miyake Gunbei, seorang ahli pedang dari aliran Shinkage Ryu. Duel ini terjadi pada tahun 1614 di Kyoto. Musashi datang terlambat ke tempat duel dan membawa dua pedang kayu yang dibuat dari dayung perahu. Miyake merasa direndahkan oleh Musashi dan langsung menyerangnya dengan marah. Musashi menangkis serangan Miyake dengan pedang kayunya dan membalasnya dengan pukulan di dahi yang membuat Miyake pingsan. Musashi mengajarkan gaya pedangnya kepada beberapa murid-murid yang dipilihnya. Ia tidak membuka sekolah resmi atau dojo untuk mengajar, tetapi lebih suka mengajar secara pribadi atau dalam kelompok kecil. Ia juga tidak memberikan gelar atau sertifikat kepada murid-muridnya, tetapi hanya memberikan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang gaya pedangnya. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah Hyoho Sanjugo Kajo, 35 artikel tentang strategi bela diri yang ditulis oleh Musashi dan diberikan kepada murid-muridnya. Gorin no So, buku The Five Rings yang menjelaskan tentang karakteristik dari gaya pedang Niten Ichiryu dan filosofinya. Dokkodo, jalan kesendirian yang berisi 21 aturan hidup yang ditulis oleh Musashi sebelum kematiannya. Musashi juga memberikan dua pedang miliknya kepada murid-muridnya sebagai tanda penghargaan dan pengakuan atas kemampuan mereka. Dua murid yang menerima dua pedang ini adalah Terao Magonojo dan Furuhashi Sozaemon. Mereka kemudian menjadi pewaris dari gaya pedang Niten Ichiryu dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Hingga saat ini, gaya pedang Niten Ichiryu masih dilestarikan oleh para ahli pedang yang mengaku sebagai keturunan dari Musashi. Salah satu di antaranya adalah Yoshimochi Kiyoshi, yang merupakan penerus ke-12 dari gaya pedang Niten Ichiryu.